Dan pemirsa, kami masih bersama Romo Beni Susetio. Kita akan tanyakan lagi bagaimana memaknai kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia kali ini. Romo, ini kan kalau pada saat ada momen seperti ini sebanyak mungkin pelajaran bisa dipetik dan diimplementasikan langsung ya Romo. Nah tadi sudah kita bahas dari pola kesederhanaan, kemudian sekarang kita kalau membahas dari rekam jejak sebagai seorang pemimpin bagaimana Romo? Seorang Paus Fransiskus dan yang paling mungkin diaplikasikan di pemimpin di tingkat RT, RW, desa, sampai yang paling tinggi mungkin di Indonesia ini. Ya intinya pemimpin itu melayani rakyatnya. Nah, untuk melayani rakyatnya itu pemimpin harus memiliki keteladanan. Dan keteladanan itu menjadi etika kepantasan publik. Etis itu. Jadi pemimpin etis itu adalah pemimpin yang memberi, bukan menerima. Karena dia memberi, maka dia menjadikan contoh role model itu bukan artifisial, bukan dibuat-buat, tetapi yang lahir dari ketulusan hatinya. Maka kesederhanaan, ugahari, tahu batas, pemimpin yang respect terhadap kemanusiaan, itu pemimpin yang sudah selesai dirinya. Kalau orang nggak selesai dirinya, ya kerap kali direkayasa. Dimanipulasi, apalagi di branding kan. Marketing branding itu mudah. Lah ketika pemimpin yang penuh kepalsuan itu ya kerap kali ya dibedaki istilahnya. Lah kita membutuhkan pemimpin yang punya otentitas. Lah itu yang berkali-kali dikatakan para narasumber di FGD, Forum Focus Discussion Badan Bina Ideologi Pancasila baik di Jakarta dan di Malang, bahwa kita itu krisis keteladanan para pemimpin. Yaitu rapuhnya etika itu. Karena ini menyangkut etik. Dari pemimpin yang etik itu pemimpin yang layak, yang pantas, yang tahu mana yang baik dan buruk. Ada yang mungkin beralasan, iya karena Paus Fransiskus ini kan pemimpin agama, maka harus sesuai dengan apa batas-batas normanya. Tapi apakah memang benar seperti itu atau seharusnya tidak? Ya tidak. Zaman dulu Republik banyak pemimpin sederhana. Bahkan kita ingat kisah Bung Hatta sampai ayatnya dia menyimpan iklan media massa untuk membeli satu daily aja, dia harus nabung. Kita masih ingat Haji Agus Salim yang kemana-mana kalau naik kereta bawa kursi, karena dia tidak mau merebut kursi rakyatnya. Kita masih ingat kesederhanaan Bung Karno, sampai Hayat tidak punya rumah, ketika rakyatnya mau beli rumah, Bung Karno nggak mau, karena dia tidak mau melihat rakyatnya masih miskin dan hidup di gubuk reot. Banyak keteladanan contoh-contoh kita. Pemimpin kita itu dulu bisa membedakan mana harta privat, mana harta publik. Maka pemimpin waktu itu yang punya integritas, pemimpin yang memiliki istilah tahu kepantasan karena punya etik itu mereka tahu. Jadi mereka nggak mau menggunakan fasilitas negara dengan seenak mereka. Tidak mau menggunakan fasilitas seenak mereka. Lah ini kan kontras yang terjadi saat ini, sehingga kalau warga netizen hari ini mencoba membuat perbandingan antara realitas yang terjadi di Indonesia itu kan antara bumi dan langit. Tapi ini kan bagus ya sebagai otokritik kita ya. Betul. Bahwa pemimpin itu harus punya namanya etika. Etika itu jangan dipertentangkan dengan hukum. Gitu loh. Kita itu selalu mengatakan, oh hukumnya nggak ada kok, nggak ada yang tertulis. Etika itu adalah orang yang memiliki yang disebut tabula rasa, suara hati, sehingga dia itu merasa kalau melakukan ini berdosa. Lah ini terjadi di beberapa, di Jepang, di Korea Selatan, bahkan di beberapa negara maju, pemimpin itu betul-betul memperhatikan itu. Bahkan di India ya Menteri Keuangannya kan naik kereta kan. Betul. Dan pokoknya sesederhana mungkin. Iya. Ya kan masih ingat Perdana Menteri Jerman, rumahnya dia cuci sendiri semuanya. Karena itulah yang menjadikan role model. Lah ini yang harusnya kita ini semakin bangsa itu memiliki martabat, semakin bangsa itu memiliki gaya hidup yang sederhana.
Itulah inti dari kesederhanaan, Kesederhanaan ya, Romo, ya. itu. Dan itu semua bisa diterapkan oleh masyarakat dimanapun berada, Iya. di kalangan apapun, tidak harus perlu menjadi seorang pemimpin atau Iya, penguasa iya. harus hidup sederhana. Kita berdua juga bisa hidup Di sederhana. sana kan banyak juga contoh para pemerat besar kita Juga sederhana. makan di kaki lima, naik taksi banyak juga. Oke, itu tadi Jadi salah satu cara kita memaknai ya, Romo. Iya, tapi Nah, intinya gini, orang yang sederhana itu bukan kikir, bukan pelit. Tapi orang yang sederhana itu orang yang punya mental menjadi manusia merdeka. menjadi Itu yang sebenarnya dikatakan Bung Karno berkali-kali. Perjuangan kita itu apa? Agar kita tidak menjadi manusia terjajah, tapi menjadi manusia merdeka. merdeka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.